Di balik setiap kata, tersembunyi kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Tommy Sell Story. Di sini, setiap halaman menghidupkan kisah yang menawan. Setiap cerita memiliki nyawa, setiap kata membawa imajinasi. Mari tenggelam dalam dunia cerita. Tommy Sell Story, where stories come to life. Bab 90, Membeli obat. Anak muda, apakah kamu akan mengambil obatnya? Ya, Pak Tua? Orang tua di depannya tidak diragukan lagi adalah Wang Gutong, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 ahli moksibusi terbaik di Shanghai. Namun, karena usia dan alasan lainnya, ia telah menarik diri dari dunia medis dan tidak lagi merawat pasien. Kini, ia sesekali membantu putranya mengelola apotek Wang. Dahulu, ia pernah menangani luka lama di tubuh Zhang Guohao, tetapi tidak pernah berhasil menyembuhkannya sepenuhnya. Terakhir kali penyakit itu kambuh, kebetulan Zhang Guohao disembuhkan oleh seseorang. Ketika Wang Gutong menelepon Zhang Guohao, ia mengetahui bahwa seorang pemuda menggunakan teknik moksibusi untuk menyembuhkan penyakitnya. Alih-alih merasa tersaingi, Wang Gutong justru merasa senang. Saat ini, di Universitas Kedokteran, pengobatan Barat lebih diutamakan dibandingkan pengobatan Tiongkok. Pengobatan Tiongkok bahkan hanya menjadi mata kuliah pilihan, bukan bidang studi utama. Hal ini membuat Wang Gutong merasa sedih. Ketika ia mendengar bahwa seorang pemuda mampu menyembuhkan Zhang Guohao, ia berpikir bahwa pemuda itu mungkin memiliki keahlian yang lebih baik darinya. Sebagai seseorang yang sangat mencintai pengobatan Tiongkok, bagaimana mungkin ia tidak bahagia? Apotek Wang tidak hanya menjual ramuan herbal, tetapi juga menjual obat-obatan barat. Wang Hangpei, putra Wang Gutong, memutuskan untuk menjual obat-obatan barat karena melihat peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Tentu saja, ia menyembunyikan hal ini dari ayahnya. Jika Wang Gutong mengetahuinya, apotek Wang mungkin sudah ditutup olehnya sendiri. Saat mendengar bahwa ada seorang pemuda yang ingin mengambil obat tanpa resep, Wang Gutong merasa penasaran dan memutuskan untuk melihat sendiri. Tak disangka, pemuda itu ternyata belum genap berusia 20 tahun. Aku mendengar Xiao Hui mengatakan bahwa kamu sedang belajar kedokteran. Tuan, saya memang membaca banyak buku tentang pengobatan Tiongkok. Anak muda, tolong beritahu aku resep yang ingin kamu ambil. Aku akan mengambilnya sendiri. Ya, Tuan Tua. Saya ingin mengambil 3 resep, masing-masing 10 eksemplar. Silakan sebutkan. Resep pertama adalah 5 kian ginseng, 8 kian ginseng putih, 5 kian ganggang quinoa, 8 kian fuling. Saat Hua Feng menyebutkan resepnya, Wang Gutong tertegun. Ia belum pernah mendengar resep seperti itu sebelumnya. Ia memahami efek dari masing-masing bahan, tetapi ia belum pernah melihat kombinasi seperti ini. Ada apa, Pak? Anak muda, bisakah kamu memberitahuku apa manfaat dari resep ini? Ini, Hua Feng sedikit ragu. Ia tidak bisa sembarangan mengungkapkan rahasia dari teori umum seni bela diri Tiongkok, karena resep ini digunakan untuk meningkatkan kondisi fisik dalam seni bela diri. Melihat ekspresi Hua Feng, Wang Gutong memahami bahwa ini adalah resep rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Ia sendiri tahu bahwa dalam pengobatan Tiongkok, banyak keluarga memiliki resep turun-temurun yang dijaga ketat. Anak muda, maafkan orang tua ini karena terlalu banyak bertanya. Aku memahami aturan itu. Setelah berkata demikian, Wang Gutong melanjutkan mengambil obat untuk Hua Feng. Kurang dari 10 menit kemudian, ia telah selesai dengan resep pertama. Anak muda, tolong sebutkan resep kedua. 5 kian kemenyan, 5 kian mur, 5 kian cabang murbei, 5 kian daun mugwort. Kali ini, Wang Gutong tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu bahwa pemuda ini tidak akan mengungkapkan rahasianya, tetapi ia semakin penasaran. Bagaimana mungkin pemuda semuda ini bisa meracik resep dengan begitu lancar? Anak muda, tolong sebutkan resep ketiga. Yunan 375 5 kian, Yan Husuo 4 kian, kemenyan 4 kian, 4 kian kulit. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Wang Gutong menyelesaikan resep ketiga. Xiao Hui, tolong masukkan semua obat ini ke dalam tas. Baik, Tuan Wang. Anak muda, bisakah kita berbicara sebentar? Tentu. Dari cara Wang Gutong mengambil obat dengan cepat dan akurat, Hua Feng bisa melihat bahwa lelaki tua ini adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok yang berpengalaman. Mereka kemudian memasuki sebuah ruangan yang cukup sunyi. Setelah Hua Feng duduk di sofa, Wang Gutong menuangkan secangkir teh Longjing untuknya. Anak muda, silakan minum teh. Terima kasih, Tuan Wang. Hua Feng menerima teh itu dengan hormat. Wang Gutong mengangguk puas melihat sikap sopan pemuda ini. Ia menyadari bahwa meskipun belum memperkenalkan dirinya,
Hua Feng sudah mengetahui nama keluarganya dari percakapan sebelumnya. Anak muda, sejak kapan kamu mulai belajar kedokteran? Sejak kecil, Tuan Wang. Hehe, berarti sudah lebih dari 10 tahun. Hehe, tidak seberapa. Dari aksenmu, sepertinya kamu bukan orang asli Shanghai. Tuan Wang, saya berasal dari Anhui. Anak muda, apakah kamu tidak khawatir jika seseorang mengetahui resep lengkapmu? Sebenarnya, ada beberapa bahan tambahan yang belum saya sebutkan. Wang Gutong memperhatikan bahwa Hua Feng sering melihat keluar jendela. Ia segera menyadari bahwa pemuda ini sedang terburu-buru. Tuan Wang, maafkan saya. Teman-teman saya sedang menunggu di luar, saya khawatir mereka sudah tidak sabar. Tidak masalah, anak muda. Kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Terima kasih, Tuan Wang, untuk tehnya. Wang Gutong mengantar Hua Feng keluar. Saat Hua Feng hendak membayar, Wang Gutong awalnya menolak. Ia merasa bahwa mendapatkan 3 resep dari Hua Feng sudah cukup berharga. Namun, Hua Feng tetap bersikeras membayar. Setelah transaksi selesai, Wang Gutong bertanya, "Anak muda, bolehkah aku tahu namamu?" "Nama saya Hua Feng, Tuan Wang." "Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, Hua Feng keluar dengan sekantong besar ramuan herbal. Melihat pemuda itu pergi, Wang Gutong tiba-tiba teringat sesuatu. "Oh, itu dia." Ia menepuk dahinya. Pemuda yang baru saja menyembuhkan Zhang Guohao dengan moksi busi ternyata adalah Hua Feng. Sayangnya, saat ia ingin memanggilnya kembali, Hua Feng sudah masuk ke dalam mobil dan pergi. Sayang sekali. Tapi, aku yakin kita akan bertemu lagi. Dalam perjalanan pulang, Zhang Yina berseru, "Hei, kenapa lama sekali? Jangan bilang kau ngobrol dengan wanita cantik di toko obat. Tuan Wang hanya mengajakku minum teh sebentar." Hua Feng menjawab dengan tenang. "Kenapa kau membeli begitu banyak ramuan Cina?" tanya Li Yakin. "Untuk penelitian," jawab Hua Feng singkat. Bab 91, Qi Mengyao diculik. Ketika Hua Feng mengendarai mobil menuju kampus utama Universitas Jiaotong, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Meskipun pintu masuk universitas masih terang benderang, suasananya sepi dan hampir tidak ada mahasiswa yang terlihat. Angin malam bertiup kencang, menambah kesan dingin dan sunyi. Saat Hua Feng mengantar Qi Mengyao hingga gerbang sekolah, ia berniat untuk mengantarnya sampai ke asrama. Namun, Qi Mengyao menolak dengan lembut. "Hua Feng, jangan repot-repot mengantarku. Pulanglah dan istirahat lebih awal." "Oke," jawab Hua Feng. Ia memperhatikan Qi Mengyao berjalan menjauh. Namun, baru beberapa langkah, gadis itu tiba-tiba berbalik, mencium pipi Hua Feng dengan lembut, lalu dengan wajah memerah, ia buru-buru berlari kembali ke dalam kampus. Hua Feng hanya tersenyum, menggelengkan kepalanya, lalu masuk kembali ke mobil. Ia menyalakan mesin dan melaju perlahan menuju asramanya di Sekolah Hubungan Internasional Universitas Jiaotong. Di tempat lain, seorang pria bernama Huang Mao yang berdiri di dekat gerbang kampus langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi bosnya, Julong. "Halo, siapa ini?" terdengar suara dari seberang telepon. "Bos, ini aku, Huang Mao." Gadis itu baru saja kembali. "Bagus. Siapkan orang-orang kita, red hair dan green hair." Begitu dia melewati area yang sepi, buat dia pingsan dan bawa ke mobil. "Aku akan menunggu kalian di luar gerbang sekolah." "Siap, bos." Setelah menutup telepon, Julong segera bangkit dari tempat tidurnya dengan penuh semangat. Di sampingnya, seorang wanita dengan wajah merona tampak tidak senang dan mencoba menahannya agar tetap tinggal. "Sayang, jangan pergi dulu, aku masih ingin." Rengeknya manja. Julong menyeringai licik. "Sabar, nanti aku akan memuaskanmu setelah aku mendapat banyak uang." "Baiklah, tapi jangan lupa belikan aku kalung emas besok." Julong mengangguk cepat sambil mengenakan pakaiannya. Dalam hatinya, ia sebenarnya sudah muak dengan wanita di ranjangnya. Jika bukan karena masalah keuangan, ia tidak akan mau menghabiskan waktu dengannya. Kalung emas? Mimpi saja. Kalau dapat uang, aku akan bersenang-senang sendiri, gumamnya sambil menyeringai sinis, lalu melangkah keluar dengan cepat. Sementara itu, Qi Mengyao berjalan sendirian di jalan kampus yang sunyi. Meskipun suasananya sepi, ia merasa sangat bahagia. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan baginya, terutama setelah kejadian tadi dengan Hua Feng. Ia melangkah dengan riang, bahkan sesekali melompat kecil sambil tersenyum sendiri. Namun, di antara bayangan pepohonan besar yang berjejer di kedua sisi jalan, 2 pasang mata serigala sedang mengintainya. "Green hair, sekarang," bisik red hair. Green hair mengangguk pelan,
lalu dengan hati-hati menggaruk batang pohon beberapa kali sebelum diam-diam mendekati Chi Mengyao dari belakang. Di tangannya, ia menggenggam tongkat kayu seukuran lengan orang dewasa. Saat Chi Mengyao mulai merasa ada seseorang yang mendekatinya, ia belum sempat berbalik ketika buk, tongkat kayu itu menghantam kepalanya. Rasa sakit yang menusuk membuatnya limbung. Sebelum sempat berteriak, pandangannya menggelap, dan ia pun pingsan. Red Hair segera bergerak cepat, mengeluarkan tali dan mengikat tangan serta kaki Chi Mengyao. Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera mengangkat tubuh gadis itu dan memasukkannya ke dalam mobil sewaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kakak Hong, cewek ini lumayan cantik. Sayang kalau cuma kita serahkan ke bos, ya, kata Green Hair sambil tertawa kecil. Diam! Jangan macam-macam. Bos sudah menunggu kita di gerbang, bentak Red Hair. Baiklah, baiklah. Ketika mereka melewati gerbang sekolah, mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas mahasiswa yang telah mereka curi sebelumnya. Para penjaga gerbang tidak mencurigai apapun dan membiarkan mereka lewat begitu saja. Begitu mereka tiba di luar gerbang, mereka langsung melihat Julong berdiri menunggu di samping mobilnya. Bos, sudah beres, lapor Red Hair sambil menghentikan mobil. Julong tersenyum puas. Bagus. Setelah pekerjaan ini selesai, kalian akan mendapatkan bagian kalian. Setelah masuk ke dalam mobil dan melihat Chi Mengyao yang pingsan di kursi belakang, ia tertawa senang. Bos, bagaimana dengan aku? Tanya Huang Mao, menggigil kedinginan. Tenang saja. Kau juga akan mendapat bagian. Sekarang, Red Hair, ayo kita berangkat. Di tempat lain, di tengah perjalanan ke asrama, tiba-tiba Hua Feng merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya terasa seperti dihantam sesuatu, menyebabkan pusing yang mendadak. Ia segera menepikan mobil dan menarik napas dalam-dalam. Hua Feng, ada apa? Tanya sang konselor yang duduk di sebelahnya. Entahlah, kepalaku tiba-tiba terasa pusing. Mungkin kau terlalu lelah. Istirahatlah sebentar, saran konselornya. 5 menit kemudian, Hua Feng mulai merasa lebih baik. Namun, entah kenapa, ada perasaan gelisah yang mengganggunya, seperti ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia menggelengkan kepalanya, mencoba mengabaikan firasat itu. Hua Feng, apakah kau sudah merasa lebih baik? Ya, aku baik-baik saja, jawabnya, lalu kembali menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan menuju asrama. Sementara itu, di pinggiran kota, tepat di luar pabrik kapas Sentian, Julong dan anak buahnya tiba di lokasi. Ia menyuruh Huang Mao turun lebih dulu untuk memastikan keadaan sekitar. Setelah memastikan tempat itu aman, mereka segera membawa Chi Mengyao yang masih pingsan ke dalam pabrik kosong itu. Huang Mao, kau berjaga di luar. Kalau saudara Yo datang, bawa dia masuk. Siap, bos, jawab Huang Mao, meskipun ia merasa tidak senang harus menunggu di luar dalam udara dingin. Tak lama kemudian, sebuah BMW berhenti di dekat mereka. Seorang pria bernama Yoda turun dari mobil dengan membawa sebuah kotak hitam di tangannya. Matanya penuh semangat. Hei, kau bosnya? Tanya Yoda. Tidak. Bosku ada di dalam. Ikut aku, jawab Huang Mao sambil menatap kotak hitam itu dengan penuh keserakahan. Setelah masuk ke dalam pabrik, Yoda melihat Chi Mengyao yang masih dalam keadaan terikat. Di sampingnya, Red Hair dan Green Hair berdiri berjaga. Sementara itu, Julong duduk di kursi lusuh dengan tatapan penuh kebencian. Jadi, kau saudara Yo? Tanya Julong. Dan kau bos Ju? Yoda balik bertanya. Benar. Sekarang, tunjukkan uangnya. Yoda membuka kotak hitamnya, memperlihatkan setumpuk uang kertas merah 100 yuan yang bersinar di bawah cahaya lampu. Mata semua orang yang ada di sana langsung berbinar penuh keserakahan. Bab 92, Serangga Makan. Bagi para gangster dan anak orang kaya yang tidak populer ini, transaksi antara kedua belah pihak hanyalah meniru adegan dalam film-film gangster Hong Kong. Namun, kesepakatan semacam ini tampaknya memberi mereka rasa kepuasan, seolah-olah mereka telah melakukan banyak transaksi besar sebelumnya. Bos Ju, bagaimana? Bisakah saya membawa gadis ini pergi? Huang Mao, ambil kotaknya, dan Green Mao, bantu cewek itu ke Yo Gongzi. Iya. Huang Mao dengan bersemangat mengambil kotak berisi uang di tanah dan menyerahkannya kepada Julong. Sementara itu, Green Mao perlahan membantu Chi Mengyao yang masih tidak sadarkan diri ke sisi Yo Daxing. Namun, sebelum Green Mao sampai, Yo Daxing yang sudah tidak sabar berjalan mendekat dan langsung memeluk Chi Mengyao. Tubuhnya yang lembut dan aroma khasnya membuat Yo Daxing semakin bersemangat, air liurnya hampir menetes. Ketika Yo Daxing berjalan keluar pintu dengan Chi Mengyao di pelukannya,
Huang Mao di samping tampak ragu. Bos, cewek cantik seperti itu langsung diberikan pada dia begitu saja. Benarkah? Julong juga menatap penuh nafsu ke arah Chi Mengyao. Matanya yang seperti ikan mas tampak berputar licik. Bos, bagaimana kalau kita main dulu? Setelah itu, baru kita serahkan pada anak itu, ujar Green Mao dengan senyum cabul. Sepertinya itu ide yang bagus. Julong berpikir sejenak. Namun, matanya terus menatap Chi Mengyao dengan tatapan mesum. Apa pendapatmu, Redair? Aku ikut saja dengan bos. Cewek putih dan lembut seperti ini terlalu sayang kalau tidak kita nikmati dulu. Huang Mao, Green Mao, kalian berdua hentikan You Gongzi. Iya. Keduanya segera berlari ke arah You Daxing yang masih memegang Chi Mengyao. Mereka menghadangnya sebelum ia sempat pergi terlalu jauh dari gerbang pabrik. You Daxing yang penuh gairah menatap mereka dengan bingung. Heh, apa maksud kalian? Saya sudah membayar. Hehe, jangan buru-buru pergi, Bos Ju memintamu untuk kembali, kata Huang Mao dengan senyum licik. Melihat tatapan cabul mereka, You Daxing langsung sadar bahwa dia telah masuk perangkap. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika melawan, dia tahu nasibnya akan lebih buruk. Dengan terpaksa, dia berbalik dan kembali ke dalam pabrik dengan Chi Mengyao masih di pelukannya. Ketika kembali ke dalam, Julong menyambutnya dengan senyum cabul. Bos Ju, apa maksudmu dengan ini? Hehe, You Gongzi, sesuatu yang bagus harusnya dinikmati bersama. Kenapa buru-buru? Kamu. Aku sudah membayarmu. Redair, ambil cewek itu ke sini. Huang Mao dan Green Mao, kalian tarik You Gongzi ke samping dan biarkan aku duluan. Setelah aku, Redair kedua, Huang Mao ketiga, Green Mao keempat, dan You Gongzi terakhir. Ada keberatan? Tidak, bos bijaksana, kata Huang Mao penuh semangat. Ketika Redair membawa Chi Mengyao ke sisi Julong, dia langsung menghirup aroma tubuhnya dengan rakus. Lalu, dia membaringkan Chi Mengyao ke dinding. Cahaya remang-remang menerangi tubuh Chi Mengyao dan wajah penuh nafsu Julong. 3 gangster lainnya serta You Daxing menatap mereka dengan penuh gairah. Julong mulai membuka tali yang mengikat Chi Mengyao, lalu melepas sepatu hak tingginya, memperlihatkan sepasang kaki kecil yang putih dan lembut. Keempat pria di sampingnya semakin mendekat, matanya berbinar penuh nafsu. Julong melanjutkan, perlahan melepas gaun putih yang dikenakan Chi Mengyao. Saat kulit putih mulusnya mulai terlihat, keempat pria itu semakin tidak sabar, meneteskan liur. Cepat, cepat. Kepala babi, lekas singkirkan pakaiannya. Namun, saat Julong hendak mencium bibir Chi Mengyao, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tepat ketika mulutnya hampir menyentuh bibir merah muda Chi Mengyao, seekor cacing emas kecil melesat keluar dari mulut Chi Mengyao dan masuk ke dalam mulut Julong. Argh! Julong tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di lehernya. Tangannya mencengkeram tenggorokannya dengan kuat, wajahnya memerah, lalu berubah pucat. Perutnya tiba-tiba terasa seperti digigit ribuan semut. Argh! Tolong! Tolong! Julong terjatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. 3 gangster yang ingin membantunya tiba-tiba tertegun ketika melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuh Julong mulai mengerut dan bergetar hebat. Dari perutnya, terdengar suara mengerikan seperti sesuatu yang merayap. Ceka, 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 ceka. Di pabrik yang sunyi, suara itu terdengar semakin keras. Keempat pria itu hanya bisa menyaksikan dengan mata membelalak ketakutan saat perut Julong tiba-tiba berlubang, kemudian tubuhnya mulai menghilang bagian demi bagian. Argh! Dalam waktu singkat, tubuh Julong lenyap tanpa meninggalkan jejak, seolah dimakan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bahkan pakaian dan sepatunya pun ikut menghilang. Di pabrik tua yang sunyi, hanya tersisa Chi Mengyao yang masih bersandar di dinding dalam keadaan pingsan, serta 4 pria yang kini terengah-engah ketakutan. Dalam waktu 10 detik, mereka menyaksikan bos mereka menghilang di depan mata mereka. Pada saat itu, keempat pria tersebut menutup mulut mereka erat-erat untuk menahan teriakan. Apa-apaan ini? You Daxing akhirnya berteriak histeris. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Dia tahu jika dia tidak segera melarikan diri, dia bisa menjadi korban berikutnya. Dengan tubuh gemetar, dia mulai bergerak, lalu langsung berlari ke arah gerbang pabrik dengan langkah terhuyung-huyung. Melihat You Daxing lari, ketiga gangster lainnya tidak peduli lagi dengan uang yang mereka incar. Mereka segera mengikuti You Daxing, berlari secepat mungkin meninggalkan tempat mengerikan itu. Bab 93, Kecelakaan lalu lintas yang luar biasa serius. You Daxing keluar dari pabrik, naik ke BMW miliknya, menyalakan mesin, lalu menginjak pedal gas sekuat tenaga.
Mobil itu melaju kencang menuju cahaya lampu di kejauhan. Banyak orang percaya bahwa hantu takut pada cahaya, dan Yao Dacheng pun tidak terkecuali. Di belakangnya, 3 gangster buru-buru masuk ke mobil sewaan dan langsung mengejar BMW milik Yao Dacheng. Rambut merah, yang duduk di kursi pengemudi, menginjak pedal gas hingga kecepatan maksimum, namun masih belum mampu menyusul BMW yang melaju kencang di depan mereka. Yao Dacheng, yang ketakutan dan panik, melihat bahwa cahaya yang ia kejar ternyata hanyalah mobil-mobil lain yang melaju di jalan raya pinggiran kota. Dengan kecepatan tinggi dan tanpa kendali, BMW yang dikemudikannya menabrak mobil dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua mobil itu terpental, dan Yao Dacheng bersama pengemudi mobil lainnya tergeletak di dalam lautan darah, tak sadarkan diri. Sementara itu, 3 gangster yang mengendarai mobil sewaan kehilangan kendali dan menabrak BMW Yao Dacheng yang sudah terbalik. Benturan keras membuat mobil mereka terpelanting beberapa meter ke depan. Di sisi lain jalan raya, berbagai jenis kendaraan, mobil besar dan kecil, terus melaju tanpa mengetahui bahaya di depan. Ketika tabrakan beruntun terjadi, mobil-mobil lain yang tak sempat menghindar ikut menghantam kendaraan yang sudah bertumpuk. Suara tabrakan, jeritan, dan umpatan terdengar di sepanjang jalan. Beberapa pengemudi dan penumpang yang mengalami luka ringan segera mengeluarkan ponsel mereka untuk menghubungi layanan darurat. Di kantor polisi, Wu Lin sedang memikirkan kasus penculikan yang ditanganinya ketika tiba-tiba telepon berdering tanpa henti. "Halo, siapa ini?" "Kapten Wu, saya Wang Yang, yang bertugas shift malam ini." "Ada apa?" Wu Lin bertanya dengan nada tak sabar. Semua orang di kantor sudah tahu bahwa Wang Yang memiliki ketertarikan padanya, dan Wu Lin menduga pria itu hanya mencari alasan untuk berbicara dengannya lagi. "Kapten, terjadi tabrakan beruntun di jalan raya pinggiran kota Suhui. Saat ini, telepon kantor polisi terus berdering tanpa henti. Segera beritahu Biro Cabang Suhui untuk menutup persimpangan jalan raya dan kirim petugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban." "Baik, Kapten." Setelah menutup telepon, Wu Lin mengenakan seragamnya, lalu segera keluar dari kantor. Melihat kaptennya bergegas pergi, Wang yang penasaran langsung mendekat. "Lin, aku khawatir dengan keselamatanmu. Biar aku ikut denganmu." Wu Lin menatapnya tajam. "Kamerat Wang Yang, kalau kau memanggilku seperti itu lagi, aku tidak akan segan-segan bersikap kasar padamu." Wang Yang hanya bisa menjawab dengan sedih. "Baik, Kapten." Tanpa membuang waktu, Wu Lin masuk ke mobil polisinya, menyalakan sirine, lalu melaju dengan kecepatan tinggi menuju lokasi kecelakaan. Ketika ia tiba di persimpangan jalan raya pinggiran kota, ia melihat bahwa jalur telah ditutup. Beberapa petugas kepolisian dan tenaga medis sibuk menangani para korban, sementara beberapa pengemudi dan penumpang yang telah diselamatkan berdiri di tepi jalan. Wu Lin memarkir mobilnya, lalu berjalan mendekat. Seorang polisi pria datang menghampirinya. Wu Lin mengeluarkan kartu identitasnya. "Saya Wu Lin dari Biro Umum Shanghai. Panggil orang yang bertanggung jawab di sini." "Baik, Kapten Wu." Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya berseragam polisi datang menghampirinya. "Halo, Kapten Wu. Anda yang bertanggung jawab di sini?" "Ya, Kapten." "Berapa jumlah korban akibat kecelakaan ini?" Petugas itu menghela napas sebelum melaporkan, 5 orang meninggal di tempat, termasuk seorang balita perempuan berusia 3 tahun, 3 pengemudi pria paruh baya, dan 1 penumpang wanita paruh baya. Ada 8 pengemudi yang mengalami luka berat, 10 penumpang luka berat, 15 pengemudi luka ringan, dan 20 penumpang luka ringan. Wu Lin mengangguk. "Pastikan jenazah segera dikirim ke krematorium dan beritahu keluarga korban. Mereka yang terluka parah harus segera dilarikan ke rumah sakit Ruijin, sementara yang mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit terdekat." "Baik, Kapten. Apakah ada kebocoran bahan bakar yang berisiko menyebabkan ledakan?" "Sejauh ini, belum ditemukan, Kapten." "Segera evakuasi semua pengemudi dan penumpang dari lokasi kecelakaan. Tugaskan petugas untuk menjaga barang-barang mereka yang tertinggal di dalam kendaraan." "Siap." Wu Lin terus berjalan menuju sumber tabrakan, di mana beberapa anggota kepolisian dan petugas lalu lintas sedang menyelidiki penyebab kecelakaan. Setelah menunjukkan kartu identitasnya, ia bertanya, "Siapa yang bertanggung jawab di sini?" 2 pria paruh baya, masing-masing dari kepolisian dan biro lalu lintas, maju dan menjawab bersamaan, "Saya, Kapten." "Apakah penyebab kecelakaan ini sudah diketahui?" "Belum, Kapten." "Ambil gambar dari kamera lalu lintas dan tunjukkan padaku." Seorang petugas lalu lintas segera mengambil foto hasil tangkapan kamera pengawas.
Wu Lin mengamatinya dengan saksama dan mulai merasa curiga. Apakah 3 pengemudi yang bertabrakan di depan sudah diperiksa kadar alkoholnya? Sudah, Kapten. Tidak ada tanda-tanda konsumsi alkohol berlebihan. Wu Lin semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Baik, lanjutkan penyelidikan kalian. Setelah itu, Wu Lin kembali ke mobil polisinya dan langsung menghubungi Shi Jingtang, Kepala Biro Keamanan Publik Shanghai. Halo? Siapa ini? Terdengar suara Shi Jingtang yang terdengar kesal, seolah baru saja dibangunkan dari tidur. Namun, begitu mendengar suara Wu Lin, nada suaranya langsung berubah. Saya, Wu Lin. Direktur Shi, setengah jam yang lalu terjadi kecelakaan lalu lintas besar di jalan raya pinggiran kota. Shi Jingtang tertawa kecil. Oh, ini Xiao Wu ya? Terima kasih sudah memberitahu. Aku serahkan kasus ini padamu. Wu Lin mendengus pelan. Kami harus bekerja demi rakyat, Direktur Shi. Sebelum Shi Jingtang sempat menjawab, Wu Lin sudah menutup teleponnya. Namun, sebelum panggilan berakhir, Wu Lin sempat mendengar suara seorang wanita di latar belakang. Dengan cepat, ia menyadari bahwa wanita itu bukanlah istri Shi Jingtang, melainkan simpanannya. Sementara itu, di seberang telepon, Shi Jingtang panik dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Keluarga Qi, 1. Tepat sebelum kecelakaan lalu lintas yang dahsyat, seorang wanita tua yang mengenakan kostum khas wanita Miao berdiri di gerbang pabrik kapas Shentian. Ia melihat BMW dan mobil sewaan yang melaju kencang keluar, lalu menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan. Kamu masih bisa hidup jika melakukan kejahatan di langit, tetapi kamu tidak bisa hidup jika melakukan kejahatan terhadap dirimu sendiri. Setelah itu, ia berjalan cepat menuju pabrik bekas. Begitu masuk, matanya langsung tertuju pada sosok Qi Mengyao yang telah dilucuti gaunnya dan masih pingsan di dekat dinding. Wanita tua Miao itu buru-buru membantunya mengenakan gaunnya kembali, lalu dengan lembut mengguncang tubuh Qi Mengyao dan memanggil namanya di telinga gadis itu. Cucu, bangun. Beberapa menit kemudian, Qi Mengyao perlahan membuka matanya di pelukan wanita tua itu. Pandangannya masih samar, belum sepenuhnya sadar. Jika saja dia tahu bahwa bajunya telah dilucuti oleh Julong, mungkin dia akan langsung pingsan lagi. Cucu, ini nenekmu. Ingatan mulai kembali ke benaknya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hua Feng, ia merasa ada seseorang yang mendekatinya dari belakang ketika berjalan ke arah kampus. Setelah itu, sesuatu menghantam kepalanya, sebuah tongkat kayu, lalu semuanya menjadi gelap. Kini, mendengar suara yang familiar, kesadarannya pun kembali. Nenek, kenapa nenek ada di sini? Apakah aku sudah kembali ke Guizhou? Cucu, ini aku. Kamu masih di Shanghai. Lalu, apa yang terjadi padaku? Lihatlah tali di tanah dan kotak uang ini. Nenek, aku diculik? Iya. Nenek, apakah nenek yang menyelamatkanku? Tidak. Lalu siapa? Dan bagaimana nenek tahu aku ada di sini? Cucu, yang menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Qi Mengyao menatap neneknya dengan bingung. Aku sendiri? Tapi bagaimana mungkin? Jika aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, kenapa aku sampai dipukul dan diculik? Cucuku yang baik, ayo kita keluar dari sini dulu. Nenek akan menjelaskannya nanti. Setelah berkata demikian, Miao Qingfeng, wanita tua Miao itu, dengan sigap menggendong Qi Mengyao di punggungnya. Satu tangannya memegang erat tubuh gadis itu, sementara tangan lainnya membawa kotak berisi uang 100.000 yuan. Jika ada orang yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Seorang wanita tua yang tampak berusia 70 atau 80 tahun mampu menggendong seorang gadis dewasa dengan mudah. Tidak hanya itu, ia bahkan membawa sebuah kotak berat dengan satu tangan, sambil berjalan lebih cepat daripada orang biasa. Apakah ini yang disebut usia tua tapi tetap kuat? Ketika Miao Qingfeng membawa Qi Mengyao menjauh sekitar 50 meter dari pabrik bekas, mereka melihat sebuah mobil Mercedes-Benz hitam diparkir di pinggir jalan. Mungkinkah ayah dan nenekku juga ada di sini? Qi Mengyao segera turun dari punggung neneknya dan bergegas membuka pintu mobil. Namun, yang ia lihat bukan ayahnya, melainkan seorang pria paruh baya, Paman Worm, pengemudi yang telah bekerja di keluarganya selama bertahun-tahun. Paman Worm, kenapa Paman juga ada di Shanghai? Ya, Nona Qi. Paman Worm menjawab dengan hormat. Setelah Miao Qingfeng dan Qi Mengyao masuk ke kursi belakang, mobil pun melaju menuju jalan raya nasional yang berbeda dari jalan raya pinggiran kota. Suasana dalam mobil terasa hening. Paman Worm fokus mengemudi, sedangkan Miao Qingfeng menatap keluar jendela dengan ekspresi serius. Qi Mengyao yang penasaran akhirnya bertanya, Nenek, sebenarnya ada apa ini?
Miao Qingfeng menarik napas dalam-dalam. Kamu sudah berusia 18 tahun sekarang. Sudah saatnya kamu mengetahui sesuatu yang penting tentang sejarah keluarga kita. Dan semua ini harus dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Hah? Ribuan tahun? Bukankah itu terlalu lama? Miao Qingfeng hanya mengangguk. Kemudian, ia mulai bercerita dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Kamu pasti pernah belajar tentang pertempuran Zuolu dalam sejarah, bukan? Ya, Nenek. Itu adalah pertempuran besar antara Kaisar Kuning dan Qiu di wilayah yang sekarang disebut Shandong. Benar. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa meskipun disebut sebagai legenda, peristiwa itu memang benar-benar terjadi. Dua pihak yang bertikai kala itu benar-benar menggunakan manusia untuk berperang dalam skala besar. Sihir dan perapalan mantra yang disebut-sebut dalam cerita itu sebenarnya adalah cara nenek moyang kita memanfaatkan fenomena alam yang belum dipahami manusia saat itu. Seni Gu yang diwariskan oleh orang Miao kita, ilmu Maoshan dari bangsa Han, hingga berbagai sihir dari negara asing, semuanya berakar dari pengetahuan nenek moyang tentang alam. Miao Qingfeng berhenti sejenak, lalu menatap Qi Mengyao. Kamu tahu siapa Qiu? Tentu saja. Ia adalah pemimpin suku yang melawan Kaisar Kuning, kan? Benar. Dan lebih dari itu, Qiu adalah leluhur kita, leluhur orang Miao. Perang antara Qiu dan Kaisar Kuning bukan sekadar pertarungan dua pemimpin, melainkan perang antara dua suku besar. Sayangnya, nenek moyang kita kalah. Sebagai akibatnya, suku Kaisar Kuning menguasai wilayah Tiongkok Tengah, sementara suku kita dipaksa pindah ke daerah yang sekarang disebut Dataran Tinggi Yunnan Guizhou. Qi Mengyao mendengarkan dengan serius, sementara Miao Qingfeng melanjutkan, "Cucu, kamu tahu kenapa nama keluarga kita, Qi?" Qi Mengyao menggeleng. Aku tidak tahu. Awalnya, nama keluarga kita sama dengan leluhur kita, yaitu Qi, yang berarti keberanian dan kebijaksanaan. Namun, karena sejarah ditulis oleh para pemenang, arti nama Qi berubah menjadi sesuatu yang negatif. Agar tidak menarik perhatian, nenek moyang kita mengubah ejaan nama keluarga mereka dari Qi menjadi Qi dengan karakter yang berbeda tetapi tetap homofonik. Sama seperti keluarga yang memiliki nama marga, Suanyuan, yang dulunya merupakan nama Kaisar Kuning, mereka juga mengubah nama keluarga mereka agar tidak mencolok. Qi Mengyao terdiam, mencerna kata-kata neneknya. Lalu, kenapa nenek menceritakan semua ini kepadaku? Karena setiap orang dilahirkan dengan tanggung jawab dan kewajiban. Dan tanggung jawab serta kewajiban seseorang ditentukan oleh kemampuan dan kekuatan mereka. Miao Qingfeng menatap Qi Mengyao dalam-dalam. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Qi, tanggung jawabmu jauh lebih besar daripada orang biasa. Kehidupan yang damai hanyalah sebuah kemewahan bagimu. Qi Mengyao mengepalkan tangannya. Ia memikirkan seseorang, Hua Feng. Ia telah melewati hidup dan mati bersamanya, dan ia pernah membayangkan masa depan yang bahagia bersama pemuda itu. Apakah impian itu kini harus hancur? Dengan suara pelan, ia bertanya, "Nenek, tidak bisakah aku hidup seperti orang biasa?" Miao Qingfeng tersenyum tipis. Secara teori bisa, tapi itu sangat sulit. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk hidup tenang adalah jika kau menemukan seseorang yang lebih kuat darimu. Tapi, apakah itu mungkin? Bab 95, Keluarga Qi, 2. Nenek, kemampuan seperti apa yang kamu bicarakan? Kekuasaan dan kekuatan finansial. Itu adalah otoritas serta sumber daya keuangan yang sangat besar. Qi Mengyao menatap Miao Qingfeng dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarganya memiliki pengaruh dan kekayaan sebesar itu. Meskipun dia tahu bahwa keluarganya menjalankan perusahaan besar, dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarganya memiliki kendali dan sumber daya yang begitu luas. Jika dibandingkan dengan keadaan Hua Feng saat ini, rasanya semakin mustahil bagi mereka untuk bersama. Cucu, sebenarnya apa yang kamu lihat sebelumnya hanyalah permukaan saja. Selain perusahaan yang dijalankan oleh orang tuamu, keluarga kita memiliki banyak perusahaan rahasia di Yunnan, Hunan, Chongqing, Guangxi, Sichuan, Hainan, dan bahkan hingga Vietnam serta negara-negara lain di Asia Tenggara. Adapun kekuasaan, kakekmu saat ini adalah pemimpin tertinggi bagi puluhan juta orang Miao, yaitu Master Miao saat ini. Ayahmu adalah penerusnya. Namun, baru kemarin, ketika kakekmu mengumumkan pengunduran dirinya dan menyerahkan jabatan itu kepada ayahmu, tiba-tiba ayahmu menghilang. Mengapa ayahku menghilang? Mendengar hal itu, Qi Mengyao langsung merasa cemas. Jangan-jangan sesuatu terjadi pada ayahnya? Sepertinya, Black Miao Lord,
Hou Fangdai, yang mengirim seseorang untuk menculik ayahmu. Namun, kakekmu belum menemukan bukti yang cukup untuk menuduhnya. Lalu bagaimana? Apakah ayah akan baik-baik saja? Air mata Chi Mengyao mulai mengalir. Dia tidak menyangka bahwa setelah dirinya diculik, kini ayahnya juga mengalami hal yang sama, dan nasibnya pun masih belum diketahui. Dengan kemampuan keluarga kita, serta tujuan mereka yang belum tercapai, mereka tidak akan berani berbuat apa-apa untuk sementara ini. Tapi jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan memastikan seluruh keluarga mereka mati tanpa sisa. Nada suara Miao Qingfeng tiba-tiba berubah dingin dan penuh tekanan. Bahkan Paman Cacing, yang sedang mengemudi di depan, tampak gemetar ketakutan. Nenek, kita mau kemana sekarang? Chi Mengyao menyadari bahwa Paman Cacing telah mengarahkan mobil keluar dari pusat kota Shanghai dan terus melaju menuju provinsi Zhejiang. Kita akan meninggalkan Shanghai dan kembali ke Guizhou. Mendengar itu, Chi Mengyao panik. Jika dia meninggalkan Shanghai sekarang, itu berarti dia harus meninggalkan Huafeng. Ini, Paman Cacing melirik Miao Qingfeng dan Chi Mengyao dengan ragu, lalu menghentikan mobil di tempat parkir pinggiran kota. Begitu mobil berhenti, Chi Mengyao buru-buru membuka pintu untuk keluar. Cucu, sepertinya kamu masih belum mengerti apa yang kukatakan. Nenek, aku ingin tetap tinggal di Shanghai. Apakah menurutmu tinggal di Shanghai akan aman? Jika Hou Fangdai bisa mengirim orang untuk menangkap ayahmu, maka dia juga bisa mengirim seseorang untuk menangkapmu. Nenek, aku tidak takut. Chi Mengyao berkata dengan tegas. Dia telah mengalami situasi hidup dan mati sebelumnya, jadi apalagi yang perlu ditakuti? Mengapa kamu tidak ingin meninggalkan Shanghai? Apakah kamu lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Tidak, aku hanya ingin tetap bersama seseorang yang kucintai. Maksudmu pria yang kemarin berbelanja bersamamu? Nenek, bagaimana kamu tahu? Aku tahu segalanya tentangmu selama di Shanghai. Nenek, kalau begitu kamu pasti tahu alasan aku tidak ingin pergi. Ya, tapi kamu tetap harus pergi. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri saat ini, apalagi bocah itu. Jika kamu bersikeras untuk tetap tinggal, kamu hanya akan membahayakan dirinya. Apa hubungannya ini dengan Huafeng? Menurutmu bagaimana? Huafeng adalah kelemahanmu, dan kamu adalah kelemahan keluarga kita. Jika Hou Fangdai menangkap Huafeng untuk menekanmu, apa yang akan kamu lakukan? Dia hanya anak miskin dari desa. Dia tidak punya kemampuan untuk melindungimu, dan kalian tidak mungkin bersama dalam kehidupan ini. Nenek, jangan bicara seperti itu tentang Huafeng. Chi Mengyao marah. Bagaimana mungkin neneknya meremehkan Huafeng? Jika bukan karena Huafeng, mungkin dia sudah mati sekarang. Selain itu, dia sama sekali tidak menyukaimu. Dia selalu menganggapmu seperti adik perempuan. Aku tidak percaya. Huafeng pasti menyukaiku. Air mata Chi Mengyao semakin deras mengalir. Mendengar neneknya mengatakan bahwa Huafeng hanya menganggapnya sebagai adik, itu adalah pukulan terbesar baginya. Cucu, dengarkan nenek. Jika kamu ingin bersama Huafeng di masa depan, maka dengarkan aku. Nenek, apa yang harus aku lakukan? Mendengar neneknya mengatakan bahwa masih ada harapan baginya dan Huafeng, Chi Mengyao buru-buru bertanya. Cucu, nenek sudah mengurus semua keperluanmu. Aku telah mengeluarkanmu dari sekolah, dan semua informasi tentangmu di Shanghai telah dihapus. Sekarang kamu hanya perlu pergi bersamaku ke Guizhou dan belajar seni Gu. Setelah itu, segalanya akan lebih mudah. Bukankah itu hanya legenda? Bagaimana bisa benar-benar ada? Seni Gu tidak diwariskan secara luas, tetapi itu nyata. Jika bukan karena Gu Ulat Sutra Emas, Huafeng pasti sudah mati karena racun ular waktu itu. Dan jika bukan karena Gu Ulat Sutra Emas juga, kamu pasti sudah mengalami hal yang lebih buruk saat diculik. Ah, di mana Gu Ulat Sutra Emas itu? Kenapa aku tidak tahu? Itulah perbedaan antara keluarga Chi kita dan anggota klan lainnya. Gu itu sudah bersamamu sejak lahir dan akan melindungimu seumur hidup. Kamu akan memahami ini nanti. Nenek, kalau begitu, karena aku punya perlindungan Gu Ulat Sutra Emas, berarti aku tidak harus meninggalkan Shanghai, kan? Cucu, kamu terlalu naif. Apakah menurutmu Hou Fangdai hanya seorang gangster biasa? Teknik Gu yang dia latih bisa membunuhmu dalam sekejap. Mengapa dia melakukan semua ini? Untuk lebih banyak kekuasaan dan kekayaan. Mereka ingin memisahkan diri dari Tiongkok dan mendirikan pemerintahan independen. Mereka telah menghubungi pengusaha Miao serta mahasiswa di Vietnam dan negara-negara lain untuk melakukan pergerakan rahasia. Sementara itu, keluarga Chi kita memiliki tanggung jawab menjaga persatuan tanah air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Miao.
Oleh karena itu, Hou Fangdai dan kelompoknya melihat kita sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Nenek, berapa lama aku harus pergi? Mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun. Itu tergantung pada bakatmu. Nenek, aku akan belajar darimu. Demi keselamatan Hua Feng, Qi Mengyao akhirnya memutuskan untuk pergi ke Guizhou dan belajar seni Gu. Namun, memikirkan bahwa dia harus berpisah dengan orang yang paling dicintainya, air matanya terus mengalir. Setelah menangis selama lebih dari 10 menit, dia perlahan berhenti, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengetik sebuah pesan untuk Hua Feng. Kaede, aku akan meninggalkan Shanghai selama 2 tahun, atau lebih. Tunggu aku. Mencintaimu, Yao Yao.